Nah, jadi kedua pola kalimat ini bisa digabungkan ya. Tadi yang pertama menggunakan partikel tujuan atau atau diterjemahkan secara literal ke, kemudian ada partikel D yang maknanya adalah menyatakan alat atau transportasi yang digunakan atau diterjemahkan secara literal dengan. Nah, dua pola ini bisa digabungkan menjadi satu kalimat misalnya untuk menerangkan dia pergi kemana dan dengan apa. Contohnya ini ya, Naruto pergi ke Konoha dengan kereta api. Ini di dalam struktur bahasa Indonesia. Dan di dalam bahasa Jepang maka strukturnya menjadi Naruto kereta api dengan Konoha ke pergi. Nah, gitu. Jadi kalau sudah dapat struktur bahasa Jepangnya maka tinggal Anda cari kosakatanya. Gampang ya. Jadi tinggal Anda ikutin saja. Subjeknya tadi apa? Naruto. Kita tulis Naruto. Naruto kun biasa ya. Naruto kun wa kereta api. Jadi apa? Densha. Ya, densha dengannya pakai partikel D. ya D ya D partikel D. Lalu Konoha tetap Konoha lah ya. Konoha baru ke E. ya partikel E. Lalu terakhir pergi ikimasu. Gampang ya. Untuk dipahami gampang saya pikir, tapi nanti kan hanya perlu dibiasakan saja untuk merubah strukturnya ini ya. Bagaimana dalam pikiran kita merubah kalimat yang struktur dalam bahasa Indonesia itu SPOK dalam bahasa Indonesia menjadi SKOP dalam bahasa Jepang. Anda juga harus tetap ingat pertemuan di awal-awal kita itu bagaimana merubah kalimat pernyataan menjadi pertanyaan dengan menambahkan partikel K di ujungnya. Jadi tetap kalimat ini bisa juga dijadikan kalimat pertanyaan ketika ditambahkan partikel K di ujungnya. Jadi kalau di ujung sini ditambahkan K, ya, contoh dalam kurung misalnya ditambahkan K, maka dia menjadi sebuah pertanyaan. Jadi kalau yang tadi Naruto kun wa densha de Konoha e kimasu, bermakna Naruto pergi ke Konoha dengan kereta. Kalau ditambahkan K, jadi ikimasu ka, Naruto kun wa densha de Konoha e ikimasu ka, itu bermakna apakah ya, apakah Naruto pergi ke Konoha dengan kereta api? Lalu ada bentuk negatif. Bagaimana bentuk negatifnya yang lalu? Merubah kalimat positif menjadi negatif dalam bahasa Jepang dengan mengganti mas menjadi masen. Ya. Jadi kalau ikimas itu pergi, ikimasen menjadi tidak pergi. Itu harus tetap diingat Anda ya. Yang di materi di bab yang lalu ya sebelumnya itu sudah dijelaskan. Jadi ada okimas, okimasen, bangun, tidak bangun. Nemas, nemasen, tidur, tidak tidur gitu ya. Kalau seperti ini jadi pengertiannya apa? Naruto tidak pergi ke Konoha dengan kereta api. Karena dia ikimas berubah menjadi ikimasen. Termasuk juga ini ya Shinchan wa basude ikimas. Shinchan pergi dengan bus. Kalau ini ikimasnya diganti dengan masen maka jadi Shinchan tidak pergi dengan bus. Shinchan wa basude ikimasen. Lalu kita juga bisa ubah ke dalam bentuk lampau kan? Dengan merubah mas menjadi apa? Yang awalnya mas ini menjadi apa? Kalau ke bentuk lampau. Masita, Sensei. Iya, masta. Maka dia menjadi bentuk lampau. Nah, ini kalau kita ganti ikimas menjadi ikimasta, maka Naruto sudah pergi gitu ya. Sudah pergi ke Konoha dengan kereta api. Nah, ini tiga bentuk ini juga Anda harus ingat. Harus ingat ya dalam bahasa Jepang. Bentuk negatifnya masen, bentuk positifnya tadi mas, bentuk lampaunya mashita. Oke, selain strukturnya tadi itu ya, tetap perubahan
bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Lalu bentuk pas juga harus Anda ingat secara tenses itu ya. Karena di dalam bahasa Jepang tensesnya hanya dua ya, kako dan ikako. Lampau dan tidak lampau, itu saja. Lebih gampang. Kalau bahasa Inggris kan banyak ya. Kalau Jepang dasarnya hanya dua. Nah, terakhir Anda masuk ke yang ketiga ini yang paling bawah. Masih juga dalam pengertian dengan apa ya, dengan apa, pergi, datang, dan pulangnya dengan apa, tapi dengannya itu adalah dengan siapa. Jadi untuk menyatakan orang yang menemani pergerakan itu digunakan partikel to. Atau sesuatu yang dianggap orang ataupun hewan ya, boleh. Saya pergi ke Medan dengan jin misalnya gitu ya, boleh juga. Karena kita menganggap sesuatu itu seperti halnya orang. Nah, itu boleh pakai partikel ini. Artinya sesuatu atau seseorang atau seekor hewan yang menemani ya, dalam proses pergerakan, pergi, datang, dan pulang itu ya. Maka digunakan partikel to. Kalau di bahasa Indonesia pengertiannya tetap sama, dengan juga ya. Jadi bahasa Indonesia juga bermakna dengan. Ini contohnya Anda lihat di dalam keterangannya ada kazoku to nihon e ikimashita. Pergi, di sini tadi apa? Pergi ke Nihon, Jepang ya. Pergi ke Jepang, to dengan kazoku. Kazoku adalah keluarga. Jadi pergi ke Jepang dengan keluarga. Jadi kita misalnya buat contoh lain. Saya pergi ke kampus dengan teman. Ya, ada tadi temannya Tomo Dachi. Maka ini di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang menjadi saya teman dengan kampus ke pergi. Setelah dapat ini, maka tinggal Anda terjemahkan saja. Jadi saya watashi. Kalau dia pronouns, nggak perlu pakai sufiks san atau chan ataupun ya. Jadi watashi, watashi saja. Teman, tadi tomo, tomodachi. Nah, dengannya di sini to juga ya. Gunakan to seperti yang tadi dijelaskan contoh sebelumnya. Lalu kampus apa daigaku, ke itu lalu pergi. Jadi berbeda ya, tadi dengan transportasi dengan seseorang itu beda. Berarti ketiga ini sebenarnya bisa digabungkan ya, pola ini dalam satu kalimat. Gimana misalnya kita buat kalimat lengkap. Amar pergi ke mana? Jepang ya, dengan pesawat dengan keluarga. Mungkin kalau dalam hal ini biar supaya kalimatnya tidak penuh dengan kata dengan ya, ada kata lain yang bisa menggantikan, itu bersama ya. Bersama keluarga. Kata dengan itu juga bisa digantikan dengan bersama. Jadi di sini Anda boleh terjemahkan ini dengan atau bersama ya. Nah, ini digabungkan nih. Ketiga pola ini digabungkan menjadi satu kalimat ya. Amar pergi ke Jepang dengan pesawat bersama keluarga. Ya. Gimana nih strukturnya dalam bahasa Jepang jadi apa? Amar, keluarga, lalu bersama, lalu pesawat, lalu dengan Jepang ke
pergi. Nah, gitu tuh. Bingung gitu. Jadi Amar keluarga bersama pesawat dengan Jepang pergi. Kalau digabungin. Kalau udah dapat strukturnya gini, tinggal Anda cari aja kosakatanya kan. Amar. Ada yang mau coba? Silakan. Kita kasih clue ya. Amar Sanwa. Terus gimana? Jadi jadi gini ya Sensei. Amar Sanwa Kozokuto Iya. Ikoki de Nihon e Pergi. Ikimasu. Iya. Ya benar ya. Supernya benar seperti itu. Nah, seperti itulah kondisinya di dalam bahasa Jepang. Jadi kalau Anda berkomunikasi nanti kalau udah terbiasa, hal yang terbalik-balik itu harus sudah luar kepala ya, sudah luar dan dalam kepala. Jadi udah biasa terbalik-balik. Jadi Amar Sawa Kazoku to Hikoki de Nihon e Ikimasu. Ya. Tulis ya biar Anda bisa catat. Kazoku to Hikoki de Nihon e Ikimasu. Sebenarnya bisa dibalik-balik ya. Secara makna dia tidak akan mempengaruhi makna kalau Anda balik-balik. Misalnya Amar pergi ke Jepang dengan pesawat bersama keluarga. Amar pergi ke Jepang bersama keluarga dengan pesawat. Bisa dibalik. Amar pergi dengan pesawat ke Jepang bersama keluarga. Itu boleh dibalik-balik. Nah, di dalam bahasa Jepang juga boleh dibalik-balik. Jadi bisa saja Anda misalnya Kazokuto-nya ini sebelum Hikokide, ya boleh. Yang penting adalah partikelnya itu tetap tepat bersama dengan kosakata yang tepat. Cara seperti ini juga boleh. Jadi Amar pergi ke Jepang dengan keluarga, bersama keluarga dengan pesawat. Atau ininya dipindahin ke depan nih, boleh juga. Jadi kalau begini Amar Sanwa Nihon e Ikokide Kazokuto Ikimasu. Jadi Amar pergi dengan keluarga, bersama keluarga dengan pesawat ke Jepang. Boleh. Satu hal yang tidak boleh berubah adalah verbanya ya. Verbanya itu harus ada di akhir kalimat. Kalau yang di tengah-tengah ini boleh berubah-ubah tergantung bagaimana Anda mau menerjemahkannya. Karena kan kita tadi penerjemahannya ingin seperti yang di atas ini ya. Amar pergi ke Jepang dengan pesawat bersama keluarga di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita mau terjemahkan bahasa Indonesia seperti itu ke dalam bahasa Jepang, maka jadi yang tadi dinyatakan oleh Amar.